Saudara dari kabupaten yang tenang di ujung timur Tapal Kuda, Situbondo, kini memiliki semangat baru. Di tangan Bupati Muda Mas Rio, Situbondo terutama UMKM-nya ini tidak hanya menjadi usaha kecil yang berada di pasar-pasar saja, tapi dipersiapkan untuk naik kelas bahkan menembus pasar nasional. Nah, selama 6 bulan terakhir, Pemkab Situbondo ini telah melakukan lompatan-lompatan berani untuk bisa meningkatkan ekonomi nasional bahkan daerah. Dan lantas apa langkah konkret yang diambil oleh Pemkab Situbondo dan bagaimana UMKM Situbondo ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah? Kita akan temukan jawabannya selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya, hari ini saya sudah kedatangan Bupati Situbondo. Ini panggil dulu Bapak Yusuf Rio Wahyu Prayogo, namanya lumayan panjang, tapi biasa akrab disapa Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Amanda. Apa kabar? Baik ya. Super baik. Super baik. Santai sekali tampilannya, tapi pastinya ya kinerja dari Pemkab Situbondo ini tidak santai, tidak main-main, ya kan? Amin. Nah, Mas, kita bicara mengenai UMKM di Situbondo yang terutama bisa dikatakan ini perubahannya cukup signifikan Radikal. Radikal. Karena memang banyak sekali lompatan-lompatan yang signifikan yang berani diambil oleh Pemkab Situbondo. Nah, kenapa akhirnya Mas Rio ini memilih ya UMKM sebagai salah satu pion utama untuk meningkatkan perekonomian daerah di Situbondo? Ya, pertama karena UMKM itu dimensinya banyak. Ya, dimensinya banyak. Masalahnya adalah orang mengartikan atau mempersepsikan UMKM itu semacam PKL aja. Ya, betul. Ya, kuliner gitu ya. Padahal itu part of UMKM. Part of UMKM itu ya. Nah, itu adalah micro business. Sementara UMKM itu usaha unit mikro, kecil, menengah. Kalau dalam kajian disebut SME ya, small medium enterprise. Nah, cuman orang-orang salah mempersepsikan bahwa UMKM itu cuman jualan bakso, PKL, begitu ya. Nah, itu yang kemudian saya rubah. Sementara di Situbondo, itu adalah jalur lintas dagang utama menuju ke Bali. Oke. Ya, dulu kalau Amanda tahu, Situbondo itu adalah Kabupaten Panarukan. Ingat pelajaran sejarah namanya Anyar Panarukan, ya kan? Tahun 72 itu diganti menjadi Kabupaten Situbondo. At that time itu namanya Panarukan yang terkenal itu. Itulah Kabupaten Situbondo. Nah, orang mau pergi ke Bali, pulang dari Bali, itu 80% itu pasti lewat Situbondo. Apalagi sekarang ada tol. Nah, aku anggap di tengah pesimisnya beberapa sebagian orang, aku menganggap itu satu opportunity. Dengan adanya tol, aku melihat akan semakin banyak orang yang akan datang ke Bali melalui Situbondo, ya, menggunakan mobil atau family tourism begitu ya. Nah, dengan kondisi itu kita melihat bahwa harusnya Situbondo itu punya daya jual, daya ungkit ekonomi. Nah, makanya kita gerakkanlah namanya UMKM sebagai instrumen. Backbone-nya ada 4, ya, 5 plus 5 lah. Apa saja itu, Satu, Mas? Pertanian. Pertanian. Ya, pertanian itu dulu nggak dianggap UMKM, padahal ini adalah UMKM gitu loh ya. Nah, pertanian kan banyak. Kalau bicara jagung sama padi, Situbondo selalu surplus. Apa yang lainnya itu hortikultura, ya kan, kopi kita bahkan bulan Agustus besok ini sudah akan ekspor besar ke Eropa. Tadi kalau dibilang Situbondo ke nasional, bukan lagi nasional. Tapi udah mengarah ke internasional berarti ya? Iya, harus global. Harus global, oke. Gitu ya. Terus kemudian ada peternakan. Coba nanti googling di Situbondo itu dengan sapi-sapi di Baluran deh. Itu pasti akan blow your mind. Oke, sapi Baluran, oke. Ya. Terus kemudian ada perikanan. Coba cek tentang kerapu, pembibitan kerapu terbesar di Asia di mana? Di Situbondo. Di Situbondo. Itu UMKM, tapi orang tuh menganggap bukan itu UMKM gitu ya. Terus kemudian pariwisata kita. Satu-satunya pantai putih di Tanah Jawa di mana? Sejak dulu terkenal di Situbondo, meskipun sekarang pengelolaannya masih buruk. Nah, inilah kehadiran saya sebagai bupati
akan menggerakkan itu semua. Terakhir adalah handicraft, kerajinan. Ya. Kemarin sebelum ke sini saya datang ke satu pengrajin kerang, itu udah dikirim ke Chile, Paraguay, kemudian ke Belanda, ke Cina, ya. Terus kemudian mebler itu udah dikirim ke India, kemudian ke Timur Tengah, banyak sekali. Dan itu UMKM gitu. Itu yang skalanya kecil menengah, gitu. Cuman masyarakat selalu mempersepsikan UMKM itu adalah jajanan pasar, itu dia. Atau street food. Itulah yang saya rubah. Saya bikin namanya billboard, baliho, pengumuman bahwa dimensi UMKM itu ada 12. Mulai dari foodpreneur, yaitu foodpreneur tuh. Sampai ke mompreneur, tuh ada mompreneur. Ada mompreneur. Nah ini menarik, nanti kita bahas lebih dalam ya Mas Rio. Jadi berarti mindset dari UMKM sendiri yang ingin Mas Rio ubah dalam hal ini ya, disampaikan kepada masyarakat, dan pastinya memanfaatkan lokasi strategis Situbondo ini sendiri. Lokasi dan bahan baku dari Situbondo. Dan juga sumber daya alam dan manusianya pastinya ya. Nah lantas bagaimana visi yang ingin diterapkan oleh Mas Rio sendiri pada UMKM, terutama yang ada di Situbondo? Kalau visinya adalah aku datang sebagai bupati, existing kemiskinan itu 11,51. Itu artinya sekitar 86.000 sekian dari total 700.000 populasi ya. Aku berharap visinya UMKM ini bisa mengurai kemiskinan, menurunkan kemiskinan dari 11,51 menjadi 9% di akhir aku menjabat, begitu loh. Nah, kenapa UMKM? Tadi itu karena UMKM ini menggerakkan orang per orang, bahkan komunitas per komunitas untuk terlibat menghasilkan uang di situ. Apa pekerjaan? Apa untuk anak-anak muda? Ya jejaring, networking dan lain-lain, sehingga mereka itu tidak harus yang disebut kerja itu tidak harus daftar ke pabrik, menjadi karyawan. Gitu loh. Jadi mereka bisa creating pekerjaan juga. Itu maksudku. Dan ketika mereka sudah bikin pekerjaan itu kan pasti menyerap. Makanya kita lagi kumpulkan ini pengusaha UMKM dan kita kasih subsidi supaya mereka punya bisnis berkembang. Kita kasih subsidi namanya Forsa UMKM. Forsa. Jadi mereka itu pinjam duit modal ke perbankan, bunganya, administrasinya, provisinya Pemkap yang tanggung. Aduh, ini menarik sekali. Nanti kita bahas lebih dalam mengenai Forsa ini ya, Mas. Tapi yang pasti gini, tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa selama 6 bulan Pemkap Situbondo ini telah melakukan lompatan-lompatan berani. Mungkin boleh dijelaskan mengenai lompatan berani yang telah dilakukan untuk meningkatkan ekonomi di Situbondo, terutama bagi UMKM ini seperti apa sih, Mas? Ya itu tadi. Pertama saya briefing dulu di level struktur pejabat gitu ya, sama ASN lah birokrasinya, bahwa kita harus berubah. Saya dedahkan satu artikel ya, tentang entrepreneurial mindset gitu ya, bahwa birokrasi tidak boleh lagi menunggu ya. Contoh soal investasi, saya kasih rumus begini, tidak ada ceritanya satu wilayah kabupaten yang bisa menyelesaikan persoalan pertumbuhan ekonomi dan cita-citanya pengen maju, dia masih malas terhadap investasi. Malas itu seperti apa? Ketika ada investor datang, dia masih keliling cari perizinan, ya kan? Saya bilang udah nggak ada lagi yang begitu. Udah investor duduk, izin akan datang, dan itu tidak perlu bayar apapun. Jadi jemput bola ibaratnya. Jemput bola, itu yang disebut dengan business friendly toh. Oke. Nah itu dia, keamanan dalam berbisnis, kepastian juga dalam berbisnis ya. Investor butuh tanah, kita carikan, kita siapkan. Gitu. Oh, menarik sekali. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Mas Rio, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita, saudara. Masih bersama saya Manda Haj dan juga Mas Rio yang merupakan Bupati dari Situbondo. Tadi di segmen sebelumnya ada yang menarik perhatian saya nih, Mas. Ada Forsa UMKM. Ini salah satu bisa dibilang program dari Kabupaten Situbondo yang tidak ada mungkin di daerah-daerah lain. Boleh dijelaskan mengenai Forsa UMKM ini dan apa sebenarnya requirement atau persyaratan agar UMKM ini bisa mendapatkan keuntungan ini? Pertama gini,
bahwa saya melihat mereka butuh berkembang. Persoalan UMKM itu 3. 1 permodalan, yang kedua adalah pendampingan, yang ketiga adalah pemasaran. Kita selesaikan dulu yang pertama, permodalan. Oke, instrumennya kita bikin, kita siapkan anggarannya, yakni para pengusaha UMKM diperbolehkan mengajukan bantuan permodalan ke perbankan. Kalau mereka khawatir bunganya besar, kita yang bayar. Kalau mereka khawatir ada uang administrasi, ada uang provisi, uang apa saja, kita yang bayar. Jadi mereka dapat kredit usaha tanpa harus memikirkan bunganya, gitu ya. Kan itu akan banyak sekali peminatnya, Mas, saya yakin. Ya. Cuman memang requirement-nya adalah atau persyaratannya adalah teman-teman harus clear betul soal BI checking atau SILK kalau sekarang itu. Kalau pernah punya kredit di masa lalu belum selesai ya selesaikan dulu, baru nanti bisa akses itu. Selebihnya ya sesuaikan saja. Misalnya dia bergerak di microbisnis atau pengusaha mikro, dia butuh gerobak misalnya, kita siapkan gerobak. Karena ada ini mitigasi dari persoalan-persoalan masa lalu, di mana ketika dikasih dana habis dananya nggak dibuat. Bukan untuk usaha tapi untuk yang lain gitu ya. Ini memang double track ya, double track policy ya. Satu ingin mengedukasi, satu memberikan instrumen policy begitu ya. Edukasinya adalah bahwa ini ketika dikasih bantuan kredit itu bukan bantuan gitu, ya harus dikembalikan gitu lah. Oke, nah ini menarik. Jadi pertanyaan saya selanjutnya bagaimana untuk meminimalisir hal ini terjadi? Selain tadi kan salah satunya adalah memberikan misalnya bantuan dalam bentuk barang yang multiple effect. Tadi itu, misalnya kalau dia masih belum beres BI checking-nya atau SLK-nya, ya nggak bisa berhak, harus selesaikan dulu. Kita juga nggak mau berjudi juga dengan perbankan soal itu dong. Kalau kita paksakan mereka buruk SLK-nya atau zona merah atau mereka memang NPL namanya gitu ya. NPL-nya buruk begitu tapi kita paksakan dapat kredit ya. Kita juga nggak mau seperti itu. Betul. Ini juga edukasi buat masyarakat bahwa adanya perbankan dan dengan produknya bernama kredit usaha itu harusnya bisa menolong usaha mereka untuk berkembang gitu loh. Jangan dong justru dimanfaatkan untuk lari kan. Jangan malah disalahgunakan gitu ya Mas Rio ya. Gitu. Oke, nah selama 6 bulan ini kan memang sudah banyak program-program luar biasa yang akhirnya membawakan efek yang luar biasa pula pada masyarakat terutama UMKM. Mungkin Mas Rio di sini bisa menjelaskan perubahan-perubahan signifikan seperti apa sih Mas? Betapa bangganya kita kemarin dideklarasikan oleh Wamen UMKM sebagai satu-satunya kabupaten UMKM di Situbondo, di Indonesia. Nah, iya, jadi Amanda kalau ada kesempatan datang ke Situbondo bisa akan lihat nanti sebenarnya potensi atau existing dari UMKM kita itu sudah globally. Ya, saya kasih contoh misalnya, ada anak muda yang punya usaha jual beli coin games. Games? Yes. Itu adanya di Situbondo dan dia tuh menguasai pasar Eropa dan Asia. Gen Z nih ya? Kalau bicara Indonesia, iya udahlah pasti dia yang paling besar lah. Serius. Dari Situbondo? Dari Situbondo, kantornya di Situbondo. Oh wow. Nah, itu UMKM. Kemarin sampai surprise itu si Bang Wamen ya, Bang Helvi. Kayaknya benar-benar. Oke. Ya, terus kemudian ada lagi yang menguasai skincare, pabrik skincare. Anak umur 30 tahun ya. Oke, ini kan pabrik skincare gede. Bahkan sudah bikin pabrik di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Yes. Jadi berarti artinya tadi di awal segmen saya sempat salah ya. UMKM ini bukannya naik kelas ke pasar nasional tapi udah mancanegara ya Bang untuk kan. Oke, udah globally karena dari tadi yang dibahas ternyata UMKM di Situbondo sudah banyak ya. Cuman soundingnya yang belum, konsolidasinya yang belum. Oke. Nah, itu peran kami di situ sebagai pemerintah. Nah, gitu ya. Nah, artinya kan gini Mas, kalau misalnya kita lihat UMKM ini ada yang sudah berhasil ya naik kelas ke mancanegara secara global. Tapi ada juga beberapa UMKM yang masih berjuang nih untuk merintis ke atas. Betul. Nah, bagaimana peran dari Pemkab Situbondo dalam hal ini? Tidak hanya membantu untuk permodalan saja yang sebagai salah satu masalahnya, tapi akses menuju ke luar nih Mas. Kuncinya kan tadi tuh. Modal, pendampingan, pemasaran. Ya kan? Pendampingan kita bikin satgasnya. Ada satgasnya ya? Nanti kita bikin satgasnya. Ya. Pemasaran, saya bilang begini, sudah. Pemasaran urusan bupati. Ya kan? Bupati itu tidak hanya sebagai
apa namanya kepala daerah saja, tapi sebagai brand ambassador. Saya yang akan promote. Ya kan, melalui jaringan saya, ikut exhibition, ya kan. Terus kemudian kalau kemarin ikut exhibition di Bahrain, kita lakukan. Pemasaran tuh kita, di jejaring-jejaring misalnya kita bicara jahe. Situbondo itu satu kecamatan itu selain terkenal dengan mangganya ya. Kamu datang ke Keramat Jati coba tanya aja mangga Situbondo gitu ya. Oh gitu. Iya, coba aja. Ya, di Keramat Jati. Terus yang selain itu ada jahe. Jahe kita bagus-bagus gitu. Nah, ini kan butuh connected dengan apa namanya industri kan. Nah, ini tugasnya bupati. Saya bilang udah. Kemarin saya baru panen melon. Wih, itu enak banget. Waduh. Ya kan? Itu mahal dibanding yang di sawah karena ini hidroponik. Udah tugasnya bupati nanti cari pasar begitu. Jadi mereka tenang. Jadi saya ini tidak hanya sebagai kepala daerah, tapi juga sebagai eksekutif marketing dari Koni Situbondo. Wah, ini menarik ya. Jadi tidak hanya sebagai bupati saja, tapi langsung turun tangan membantu UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka gitu ya. Nah, ini gimana caranya nih, Mas, agar UMKM ini bisa punya akses ke Mas Rio untuk dibantu dipasarkan produknya? Karena kita punya listnya. Oke, udah ada listnya? Oh iya, kita kolek mereka, kita punya list. Kita kumpulkan mereka. Kita kumpulkan semuanya, ada datanya. Ada portofolionya, produknya apa-apa saja. Nah pastikan di sini ada persyaratan lagi dan mungkin ada poin-poin penting yang ingin ditekankan oleh Mas Rio. Tapi nanti ya Mas, saya akan temukan jawabannya usai jeda, saudara. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita, saudara, masih ditemani oleh Mas Rio yang merupakan Bupati Situbondo. Mas, tadi menarik sekali ya. Ternyata Mas Rio ini ingin menyampaikan kepada warga Situbondo bahwa Mas Rio bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan juga brand ambassador. Brand ambassador ya, yang membantu memasarkan produk-produk UMKM ini nggak hanya ke nasional, bahkan mungkin ke mancanegara nantinya ya. Nah, tapi yang menarik gini, selama 6 bulan ini kan sudah banyak perubahan, sudah banyak program-program yang dijalankan yang memberi dampak luar biasa kepada warga Situbondo dan UMKM Situbondo. Tapi pasti kalau kita bicara mengenai dampak, ada juga dong problem atau masalah yang muncul selama 6 bulan terakhir ini ya. Apa sih permasalahan atau tantangan yang sering kali dihadapi oleh Pemkab Situbondo untuk meningkatkan UMKM ini, Pak? Jangan bicara Pemkab dulu deh, saya sendiri saya ya. Saya bahkan sampai saya bikin penelitiannya loh. Sendiri, karena basic saya seorang peneliti, saya bikin kajiannya sendiri tentang UMKM di Situbondo. Rata-rata memang mereka itu butuh akan akses pemasaran. Akses, oke. Kemudian yang kedua, kalau mereka itu mau level up, mau naik kelas, mereka itu butuh sekali apa yang disebut dengan training. Kemudian itu jarang terjadi. Selama ini kayak mereka itu kayak ya tumbuh sendiri gitu loh. Usaha tidak sendiri, tidak dibimbing. dikonsolidasi, betul. Itu saja yang mereka butuhkan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, saya punya keyakinan mereka itu dalam 1-2 tahun ini mereka pasti akan naik kelas. Dibantu dengan stakeholder ya, kayak dari BI, dari para perbankan juga concern juga di situ kan di UMKM. Dan kita minta mereka juga concern di situ di UMKM itu. Dan saya kasih contoh misalnya, ada satu tempat prostitusi, tempat prostitusi bekas prostitusi di tengah kota, kita sulap menjadi arena jogging dan pasar kuliner. Dan itu ramai banget, bahkan ada 2 universitas yang mau backup di situ loh. Itu ramai banget tiap hari, gitu ya. Nah, artinya apa? Masyarakat Situbondo itu sudah terbiasa dengan dengan kondisi di mana wilayahnya itu adalah tempat lintasan lalu lalang kendaraan menuju timur Indonesia. Tapi mereka belum menemukan sesuatu yang menarik sehingga mereka tuh mau stay situ. Misalnya spending 2 hari, spending money di situ. Ya karena hotel di tengah kota aja masih belum ada. Ini saya lagi semangat cari investor untuk bangun hotel tengah kota. Kalau ada hotel tengah kota dan kita bisa jual itu namanya potensi UMKM dan
wisata, orang tidak harus pergi kemana-mana untuk datang ke Ijen dan Baluran ya. Di situ aja, stay di situ. Iya betul. Jadi orang yang ingin ke Bali, misalnya menyeberang atau sebaliknya bisa tetap istirahat sekaligus berwisata. Dan ini pastinya meningkatkan perekonomian juga, memutar perekonomian di situ ya. Jadi ini salah satu tantangan nih. Tantangan di bidang UMKM wisata, pariwisata. Oke. Itu tantangannya. Untuk bisa meminimalisir hal tersebut gimana, Mas? Selain tadi jemput bola, mencari investor untuk membangun yang namanya tempat-tempat wisata kita atau mungkin perbaiki dulu beberapa fasilitas wisata kita mulai perbaiki. Bagaimana saya kan belum punya kewenangan anggaran nih. Baru nanti di bulan Agustus saya baru punya kewenangan anggaran. Ya kan saya baru bisa gaspol itu nanti di tahun 2026. Itu fully visi dan misi saya. Kalau sekarang kan anggaran tahun 2025 kan masih incumbent yang lampau, yang punya visi misi. Jadi belum fully saya gitu loh. Nanti tahun 2006 itu udah 2026 udah makin gaspol lagi ya Mas Rio ya? Itu, full senyum ya. Oke, nah Mas kalau bicara untuk meningkatkan UMKM ini kan nggak bisa hanya sendiri atau satu pihak saja, yaitu dari Pemkab Situbondo misalnya atau dari Mas Rio aja sebagai kepala daerah. Butuh lapisan masyarakat, dari segala lapisan masyarakat ini terlibat ya, baik dari pusat, daerah, masyarakatnya sendiri. Nah lantas bagaimana strategi dari Mas Rio untuk bisa membuat berbagai elemen ini bekerja sama meningkatkan UMKM. Itu tadi, saya berkoordinasi langsung dengan Kementerian UMKM. Ya, kemudian saya juga berkoordinasi dengan Diskoperindak Provinsi. Kemudian di internal sendiri. Dan yang paling penting adalah memperbaiki data. Ya, karena saya sudah tekankan kepada bawahan bahwa selama 5 tahun orientasi kebijakannya harus berubah. Berubah dari pagu. Pagu itu begini misalnya. Minimal berapa, maksimal berapa anggarannya, yang penting ada tidak ada kajiannya, yang penting dianggarkan segitu, itu pagu. Nah saya paling nggak suka seperti itu. Saya bilang ada namanya evidence based policy. Jadi ketika kita membuat satu policy, kita harus didasarkan oleh evidence. Apa evidence itu? Kajian. Misalnya orientasinya apa sekarang? Mau ke dunia UMKM, apa yang paling dibutuhkan? Ya kan, permodalankah, pendampingankah, atau pemasarankah? Kita bikin bertahap gitu. Jangan kemudian tiba-tiba bikin acara pelatihan tanpa ada kajian, anggaran sekian. Masa masih ada pelatihan kue gitu ya? Yang penting kan, yang padahal yang dibutuhkan lebih daripada itu. Jadi gitu. Lebih efisien secara anggaran juga dan lebih efektif ya Mas? Harus lebih fit to body kepada postur anggaran. Jangan kemudian mengasumsikan kira-kira habis sekian, enggak. Saya enggak begitu. Harus based on data pastinya. Based on data. Oke. Terakhir mungkin dari Mas Rio sendiri sebagai Bupati dari Situbondo, Bupati Muda, apa harapan dan juga pesan yang ingin Mas Rio sampaikan kepada seluruh warga Situbondo dan mungkin ke depan UMKM Situbondo seperti apa? Pertama, self love. Cintai diri kita sendiri, jangan pesimis. Optimis saja bahwa Situbondo itu, karena gini, orang-orang di Situbondo itu melihat kita nggak akan maju-maju, kita begini-begini terus gitu loh. Itu kan mentalitas yang harus kita buang jauh-jauh. Kita harus optimistik bahwa Situbondo itu bisa naik kelas dengan cara apa? Sesulit apapun batu harus kita singkirkan. Apapun itu, gitu. Jadi saya lebih ingin menekankan bahwa Situbondo itu persoalannya di mindset, ya, di mindset, termasuk bicara UMKM, di mindset UMKM, ya. Dan saya berharap warga Situbondo, rakyat saya tercinta semua ini, ya, kasih kesempatan kita untuk memperbaiki ini semuanya. 5 tahun, insya Allah saya punya keyakinan Situbondo akan naik kelas. Amin. Thank you, Amanda. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Rio sudah hadir di Kompas TV. Menarik sekali obrolannya, tapi sayang waktu kita sudah habis. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rio ini benar-benar ya diserap oleh warga, khususnya warga Situbondo. Dan yang pasti harapan kita semua adalah UMKM Situbondo ini benar-benar naik kelas, bahkan mancanegara ya Mas ya. Sukses terus sekali lagi dan sehat selalu. Kasoon, coba. Kenapa? Matur kasoon. Matur kasoon. Waduh, dikerjain ya sama Mas Rio. Dan saudara, tidak terasa sudah 30 menit ini kebersamaan kita. Tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan menginspirasi Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.